Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah akuntansi 2 dengan tema modal saham dan laba ditahan yang diampu oleh Bu Hima Widya Asmara yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Elsya Yolanda Putri, kedua Erika Retna, ketiga Rizky Syaniati, dan terakhir Siti Nur. Saya Erika Retnasari, NIM 12405193292. Di sini saya akan menerangkan tentang perseroan dan modal saham. Perusahaan perseroan merupakan perusahaan yang paling banyak ada di dunia, namun tidak dapat berkembang menjadi perusahaan yang besar karena keterbatasan modal. Oleh karena itu, untuk memperluas usaha terkadang ditempuh dengan membentuk suatu persekutuan di sebuah perusahaan tersebut. Karakteristik perseroan ada 5 macam. Yang pertama, kesatuan usaha terpisah. Perseroan yang telah berdiri secara sah akan dipandang sebagai suatu kesatuan usaha yang terpisah dari para pemegang saham. Yang kedua, tanggung jawab terpisah. Tanggung jawab pemegang saham atas kewajiban berupa utang, perseroan biasanya terbatas pada jumlah penyertaannya dalam persero tersebut. Yang ketiga, pemindahan kepemilikan. Saham yang dikeluarkan suatu perseroan dapat dipindah tangankan atau dijual tanpa mempengaruhi operasi perusahaan. Yang keempat, kelangsungan hidup. Pemindahan saham tidak mempengaruhi operasi perusahaan. Dengan demikian, kelangsungan hidup perseroan akan lebih terjamin. Yang terakhir, kemampuan meningkatkan modal. Tanggung jawab yang terbatas dan saham yang dapat dijual merupakan daya tarik tersendiri yang menyebabkan perseroan mudah meningkatkan modalnya. Jenis-jenis saham. Jenis saham ada 2 macam, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa merupakan surat berharga yang berfungsi sebagai alat bukti penyertaan atau kepemilikan suatu individu maupun institusi dalam sebuah perusahaan. Saham biasa memiliki karakteristik tersendiri, yaitu berhak atas pendapatan perusahaan, berhak atas perusahaan, berhak mengeluarkan suara, tanggung jawabnya terbatas, dan memiliki hak memesan efek terlebih dahulu. Sedangkan saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik berbeda dari saham biasa, yaitu perbedaannya terletak pada hak istimewa dalam pembagian dividen. Dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Saham tersebut dapat bernilai pari dan tidak bernilai pari. Apabila saham dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai parinya, maka selisih kelebihan harga jual di atas nilai pari disebut agio saham. Sedangkan bila dijual dengan harga lebih rendah dari nilai pari, maka selisih kekurangan harga jual di bawah nilai pari disebut dengan disagio saham. Ini adalah contoh sertifikat saham biasa. Dan ini adalah contoh tabel pembagian dividen. Bisa dilihat, dalam tabel tersebut terlihat bahwa pertama-tama pemegang saham preferensi menerima dividen tetap sebesar 6% dari jumlah nilai pari saham preferen. Karena sisa laba yang akan dibagikan masih cukup, maka pemegang saham biasa dapat menerima sejumlah yang sama dengan pemegang saham preferen, yaitu 6% dari jumlah nilai pari atau 12 juta. Berhubung masih ada sisa sebesar 9 juta, yang diperoleh dari 20 juta, 27 juta dikurangi 6 juta dikurangi 12 juta, maka sisa ini dapat dibagikan secara sama rata kepada semua pemegang saham. Seandainya saham preferen di atas juga merupakan saham preferen kumulatif, maka pertama-tama harus dibayarkan kepada pemegang saham preferen jumlah dividen tetap tahun ini dan tahun yang lalu sebesar 12 juta. Dan setelah itu dibayarkan sejumlah 6% untuk pemegang saham biasa sebesar 12 juta. Dengan demikian masih tersisa 3 juta yang dapat dibagi rata kepada semua pemegang saham. Ini adalah contoh dari penulisan modal saham. Dapat dilihat dari penjumlahan berbagai macam saham, maka didapatkan jumlah modal sebesar 380 juta. Selanjutnya yaitu pengeluaran saham secara tunai. Di dalam melakukan penerbitan atau penjualan saham, perseroan bisa menggunakan jasa dari suatu bank sebagai penjamin atau underwriter pengeluaran saham. Dengan demikian, perseroan tidak menanggung resiko bila sahamnya tidak laku dijual. Resiko tersebut berpindah tangan kepada bank sebagai kompensasi atas laba yang diperolehnya dari penjualan saham, karena bank bisa menjual saham dengan harga jual lebih tinggi dari harga belinya. Di dalam pengeluaran saham secara tunai, ada sebuah pesanan saham. Ini adalah contohnya. Contoh, misalkan perseroan menerima pesanan 500 lembar biasa yang bernilai pari 100.000 per lembar. Harga jual yang disepakati untuk saham tersebut adalah 120.000 per lembar, yang akan dibayar melalui 2 angsuran masing-masing sebesar 40.000 dan 80.000. Kita dapat mencarinya melalui pesanan saham. Lalu, mencatat penerimaan angsuran pertama dan mencatat penerimaan angsuran kedua dan pengeluaran saham. Maka didapatkan sebagai berikut dalam tabel. Saya Elsya Yolanda Putri, NIM 12405193291 akan menjelaskan tentang pengeluaran saham diterima aset lain atau bukan kas.
pengeluaran saham yang dibayar oleh investor bukan dengan menggunakan kas, melainkan dengan aset lain. Aset lain ini dapat berupa tanah, gedung, atau aset yang lain. Dalam hal ini, nilai aset yang diterima tidak otomatis sama dengan nilai pari atau nilai yang ditetapkan dari saham yang akan diberikan kepada investor. Aset yang diterima oleh perseroan harus dicatat sebesar nilai wajar aset tersebut atau nilai wajar dari saham, tergantung mana yang lebih mudah ditentukan. Sebagai contoh, misal sebuah perseroan menerima sebidang tanah dengan harga 70 juta. Dan untuk itu perseroan harus menyerahkan saham yang bernilai pari Rp100.000 sebanyak 500 lembar. Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut. Bisa dilihat contohnya seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, saham yang diperoleh kembali. Apabila sebuah perseroan membeli kembali saham-sahamnya yang telah beredar, tetapi tidak bermaksud untuk menghentikan saham tersebut atau disimpan oleh perusahaan, maka saham ini dapat disebut dengan saham diperoleh kembali. Contoh saja, misal suatu perseroan memiliki 2.000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp100.000 per lembar. Perseroan tersebut bermaksud membeli kembali 100 lembar sahamnya dengan harga Rp120.000 per lembar. Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat transaksi pembelian kembali saham ini sebagai berikut, bisa dilihat di video dengan bentuk seperti ini. Selanjutnya, bila di kemudian hari perseroan bermaksud menjual kembali saham yang diperoleh, maka perseroan bisa menentukan harga tentu yang dikehendakinya. Akan tetapi, jika penjualan kembali dilakukan dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli, maka selisih harga yang terjadi tidak boleh dipandang sebagai laba. Oleh karena itu, tidak dibolehkan ditambahkan pada laba ditahan, dan selisih harga tadi harus dipandang sebagai tambahan atas modal dan dicatat dalam akun khusus yang disebut tambahan modal dari saham diperoleh kembali. Misal jika 50 lembar saham dari saham yang diperoleh dalam contoh di atas tadi dijual dengan harga 130 per lembar, maka jurnal mencatat transaksi penjualan kembali saham tersebut adalah seperti pada gambar yang sudah tertera. Selanjutnya, modal sumbangan. Modal sumbangan timbul dikarenakan terdapat sumbangan yang diberikan kepada para perusahaan dengan berupa harta kekayaan tertentu mendapat imbalan. Sumbangan semacam ini bisa saja berasal dari pemegang saham atau para dermawan lainnya. Misal, jika seorang pemegang saham memberi sumbangan berupa 100 lembar saham biasa, saham tersebut dijual kembali oleh perseroan dan laku dengan harga Rp125.000 per lembar. Catatan dan jurnal yang akan dibuat oleh perseroan yaitu, yang pertama, untuk mencatat penerimaan sumbangan saham, catatan atau memorandum, diterima sumbangan 100 lembar saham biasa. Untuk mencatat, selanjutnya yang kedua, untuk mencatat penjualan saham sumbangan dapat dilihat dalam gambar ini tertera di sini. Yang terakhir, akun-akun tambahan modal. Akun tambahan modal di dalamnya berisi agio semua jenis saham yang ada. Sifatnya menambah modal, atau disagio saham yang sifatnya mengurangi modal. Selain itu, terdapat tambahan-tambahan atas modal lainnya di luar nilai prai atau nilai yang ditetapkan, misal modal sumbangan. Tambahan modal bisa juga terjadi dalam proses pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan dan tidak akan diedarkan atau dijual lagi. Jika saham ditarik dari perseroan dengan harga yang lebih rendah, maka akan timbul suatu jenis tambahan baru yang disebut tambahan modal pelunasan saham. Contoh saja, jika suatu perseroan telah mengedarkan saham preferen yang bernilai Rp100.000 sebanyak 100 lembar dengan kurs 105, setelah saham tersebut beredar, bagian modal perseroan akan menunjukkan dengan akun berikut seperti yang sudah tertera di video. Saya Rizky Syaniati Afifah, NIM 12405193293 akan membahas tentang yang pertama, nilai buku per lembar saham. Informasi yang tercantum dalam bagian modal dari suatu neraca perseroan diperlakukan oleh para investor atau calon investor dan manajemen sebagai bahan untuk dianalisis. Salah melakukan analisis laporan keuangan ialah nilai buku per lembar saham. Nilai buku saham ini adalah jumlah rupiah kekayaan atau aset bersih yang tercermin dalam satu lembar saham yang dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nilai buku saham M sama dengan jumlah rupiah saham M di neraca per jumlah lembar saham M beredar. Di bawah ini ditunjukkan cara menentukan nilai buku saham apabila A. Perseroan hanya mengeluarkan satu jenis saham biasa dan B. Perseroan mengeluarkan saham biasa dan saham preferen. Yang kedua, saya akan membahas tentang laba ditahan dan dividen. Laba ditahan adalah saldo akun laba ditahan, menggambarkan bagian dari modal yang timbul dari penggunaan kekayaan perusahaan dalam operasi yang mendatangkan keuntungan. Pada akhir periode akuntansi, akun laba ditahan dikredit dengan laba bersih perseroan dan akun laba rugi didebet. Dividen adalah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Kebijakan pembagian dividen ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan menyisihkan sebagian dari laba yang telah diperoleh perseroan untuk tujuan tertentu.
Selanjutnya yang ketiga, membahas tentang penyesuaian untuk tahun lalu. Penyesuaian-penyesuaian untuk tahun yang lalu tidak boleh dilaporkan dalam laporan laba rugi, berupa penyesuaian yang 1. Bisa diidentifikasi dan berhubungan langsung dengan aktivitas periode yang lalu. 2. Tidak bisa dikaitkan dengan peristiwa ekonomi yang terjadi sesudah tanggal laporan keuangan tahun lalu. 3. Sangat tergantung pada keputusan yang diambil oleh orang yang bukan merupakan manajemen perusahaan. Dan 4. Tidak mudah terpengaruh oleh taksiran yang wajar sebelum ditentukan. Misalkan sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh kantor pajak ternyata perusahaan masih harus menambah pajak penghasilan sebesar 800. Apabila jumlah 800 ini dipandang cukup material, maka perlu dibuat penyesuaian atas laba bersih sesudah pajak tahun yang lalu. Untuk itu perlu dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Laba ditahan 800, utang pajak penghasilan 800, bisa dilihat pada gambar ini. Selain itu, di dalam penyesuaian untuk tahun lalu juga membahas tentang 1. Koreksi kesalahan. Kesalahan yang berpengaruh pada laba ditahan adalah kesalahan yang ditemukan pada periode berikutnya dan berpengaruh pada rugi laba tahun lalu, maka perlu dibuat penyesuaian terhadap laba ditahan. 2. Perubahan taksiran akuntansi. Perubahan taksiran dapat terjadi pada A. Taksiran piutang yang tertagih, B. Taksiran umur ekonomis aktiva tetap, C. Taksiran nilai residu aktiva tetap. 3. Perubahan prinsip-prinsip akuntansi. Perusahaan yang semula menggunakan metode MPKP atau FIFO dalam akuntansi persediaannya mungkin berganti dengan metode rata-rata, atau perusahaan yang semula menggunakan metode depresiasi garis lurus mungkin berganti pada metode saldo menurun ganda. Yang terakhir, saya akan membahas tentang laba per lembar saham. Laba per lembar saham ini adalah informasi yang menarik bagi pemegang saham dan calon investor. Pada bagian ini akan disampaikan cara perhitungan sederhana, yaitu membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam tahun tertentu. Bila dalam perseroan terdapat saham preferen, maka dividen tetap untuk pemegang saham preferen harus lebih dulu dikurangi dari laba bersih. Laba per lembar saham untuk perusahaan yang memiliki struktur modal yang sederhana dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama tahun yang bersangkutan. Bila perseroan menerbitkan juga saham preferen di samping saham biasa, maka dividen tetap untuk pemegang saham preferen harus dikurangkan lebih dahulu dari laba bersih, sehingga bisa diketahui bagian dari laba bersih untuk saham biasa. Dalam uraian ini akan ditunjukkan cara menghitung laba per lembar saham. Teman-teman bisa dilihat pada video ini terdapat gambar contoh PT Nurani. Nama saya Siti Nurfaizah, NIM 12405193294. Saya akan menjelaskan tentang C. Dividen, materi selanjutnya. Dividen biasanya dibayarkan dalam bentuk kas, tetapi kadang-kadang perseroan memutuskan untuk memberikan dividen dalam bentuk kekayaan lain atau berupa tambahan saham. Pada saat dividen diumumkan, maka secara yuridis perseroan telah berutang kepada pemegang saham sejumlah dividen yang akan dibayarkan tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal pengumuman dibuat jurnal untuk mencatat utang dividen. Hal ini dilakukan untuk dividen yang akan dibayar dalam bentuk kas atau kekayaan lain. Apabila dividen akan dibayar dalam bentuk tambahan saham, maka saham yang akan dibagikan sebagai pembayaran dividen harus ditunjukkan pada bagian modal di dalam neraca perseroan. Pada saat dividen saham diumumkan, perlu ditetapkan tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran. Dividen tunai. Dalam mengumumkan pembayaran dividen tunai, perusahaan harus mempertimbangkan jumlah laba yang ditahan dan jumlah kas yang tersedia. Perlu diperhatikan sebab perusahaan yang memiliki laba yang ditahan dalam jumlah besar tidak otomatis akan mampu membayar dividen tunai dalam jumlah yang besar pula. Pada saat pembagian dividen diumumkan oleh perusahaan, perlu dibuat pencatatan untuk mengakui timbulnya utang dividen kepada para pemegang saham. Jurnal yang harus dibuat untuk itu adalah laba ditahan bagian debit dan utang dividen di bagian kredit. Contohnya seperti pada gambar berikut. Kemudian, jika selama dividen belum dibayar, dalam pembukaan akan nampak utang dividen kepada para pemegang saham. Pada saat dividen dibayar tunai, perlu dibuat jurnal pengeluaran kas sebagai berikut. Sebagai contoh, suatu perseroan membayar dividen kuartalan sebesar 5 juta rupiah atau 20 juta dalam setahun. Jurnal yang harus dibuat pada akhir tiap kuartal adalah sebagai berikut. Jika dalam waktu 1 tahun, perseroan akan mendebit akun dividen sebanyak 4 kali, sehingga pada akhir tahun tersebut akan bersaldo debit 20 juta. Pada akhir tahun tutup buku, saldo akun dividen harus ditutup ke akun laba ditahan dengan jurnal sebagai berikut. Dividen saham. Dalam keadaan tertentu, suatu perseroan dimungkinkan membayar dividen dengan sahamnya sendiri sebagai pengganti dividen tunai atau penambah atas dividen tunai. Jika saham yang dibayarkan sebagai dividen tidak begitu banyak atau tidak lebih dari 25% dari jumlah saham biasa yang semula beredar, maka pembayaran dividen ini bisa dicatat dengan mendebit akun laba ditahan dan mengkredit modal saham biasa sebesar harga pasar saham yang dikeluarkan. Misalkan, bagian modal dalam neraca suatu perseroan sebelum pembagian dividen saham 10% terlihat sebagai berikut. Karena saham yang telah beredar sejumlah 2.000 lembar, maka pembagian dividen saham 10% akan menyebabkan saham bertambah dengan 200 lembar. Misal harga pasar saham adalah 70.000 per lembar, maka jumlah laba yang ditahan harus dipindahkan ke modal sejumlah 14 juta. Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut.
Kemudian D. Pemecahan saham. Suatu perseroan kadang-kadang menurunkan nilai pari atau nilai yang ditetapkan dari saham biasa dengan mengeluarkan tambahan saham bagi para pemegang saham. Transaksi semacam ini disebut pemecahan saham. Contohnya, misalkan suatu perseroan memiliki 1.000 lembar saham biasa dengan nilai 100.000 per lembar. Perseroan tersebut mengumumkan pemecahan saham 2 untuk 1. Hal ini berarti bahwa nilai pari saham turun menjadi 50.000 per lembar. Setiap pemegang saham akan menerima tambahan saham sehingga jumlah lembar saham yang dimilikinya menjadi 2 kali dari sebelumnya. Penyisihan dari laba ditahan. Dalam keadaan tertentu, suatu perseroan mungkin akan memutuskan untuk menyisihkan sebagian dari laba ditahan yang dimilikinya. Misal untuk mengadakan perluasan pabrik 3 tahun yang akan datang. Dan untuk menjamin kelancaran perluasan pabrik seperti yang telah direncanakan, maka perseroan menyisihkan sebagian dari laba ditahan dan memberitahukan hal tersebut kepada para pemegang saham. Sebagai contoh, Dewan Komisaris memutuskan untuk menyisihkan laba ditahan sebesar 60 juta untuk perluasan perusahaan. Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Kemudian, penyajian laba ditahan di dalam neraca apabila terdapat penyisihan adalah sebagai berikut. Apabila tujuan yang diinginkan oleh penyisihan laba ditahan telah tercapai, maka jumlah penyisihan tersebut harus dikembalikan seluruhnya ke akun laba ditahan yang tidak disisihkan. Sebagai contoh, misalkan perseroan dalam contoh di atas telah berhasil melaksanakan perluasan pabrik sebagaimana direncanakan dengan beban seluruhnya 55 juta. Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Yang terakhir yaitu laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan merupakan analisis atas akun laba ditahan, baik yang disisihkan maupun yang tidak disisihkan untuk suatu periode akuntansi tertentu dan biasanya disajikan bersama-sama dengan laporan keuangan yang lain. Contoh laporan laba ditahan dapat digambarkan sebagai berikut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.